Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah taala di kesempatan subuh hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tafsir Aisarut Tafasir di Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam surah Al-Baqarah dan kita akan masuk pada ayat yang ke-91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Syarhul kalimat. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni orang-orang Yahudi, aminu, berimanlah kalian, bima anzalallah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan. Lihat, berkata penulis, bima anzalallah minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Jadi apabila dikatakan kepada mereka orang-orang Yahudi, berimanlah kalian dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari Al-Qur'an, qalu, mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina, kami telah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami. Berkata penulis, bima unzila alaina at-Taurah. Jadi apabila dikatakan kepada mereka orang-orang Yahudi, berimanlah dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan, yaitu dari Al-Qur'an, mereka menjawab, kami telah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami, yaitu Taurat.
wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Dan mereka orang-orang Yahudi itu mengingkari, kafir dengan apa yang wara'ahu. Berkata sebagian ahli tafsir, wara'ahu siwahu, selain dari Taurat. Masuk mereka kafir terhadap Al-Quran. Jadi mereka menjawab, kami telah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami, dan mereka kafir dengan apa yang wara'ahu. Ada yang mengatakan siwahu, ada yang mengatakan wara'ahu, apa yang datang setelahnya, ba'dahu, khalfahu, yakni Al-Quran. Wa huwal haqqu musaddiqan, padahal yang dia ingkari itu, yang dia kafir dengannya, yang datang setelah Taurat yaitu Al-Quran, musaddiqan, membenarkan, lima ma'ahum, dengan apa yang ada bersama mereka. Berkata penulis, wa huwal haqqu musaddiqan, Al-Quranul Karim muqarrir li usulil adyanil ilahiyah kat tauhidi wan nubuwat wal ba'thi wal jazai fid daril akhirah. Al-Quran membenarkan, yakni Al-Quran muqarrir, menetapkan, membenarkan, li usulil adyan, pada usul-usul agama al-ilahiyah. Seperti Al-Quran menetapkan tentang tauhid, menetapkan tentang kenabian, hari berbangkit, hari pembalasan di negeri akhirat. Sama dengan Taurat, sama dengan Injil, sama dengan kitab-kitab yang lainnya. Usuluddin berupa tauhid, perintah kepada tauhid, larangan kepada kesyirikan, tentang hari akhirat, itu ditetapkan di dalam Al-Quran. Jadi ini, jadi orang-orang Yahudi apabila dikatakan kepada mereka berimanlah terhadap Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Taurat, dan mereka kafir terhadap Al-Quran, padahal Al-Quran itu membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Maka di sini qul, ini jawaban untuk mereka sebagai bentuk celaan untuk mereka. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi yang mengaku beriman kepada Taurat, tetapi mereka kafir terhadap Al-Quran, tidak mau mengimani Al-Quran. Katakan kepada mereka, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Maka kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah min qabl, di zaman yang lalu, di zaman dahulu, jika kalian memang beriman?
Kalau memang kalian beriman kepada Taurat, kenapa kalian membunuh para nabi? Kemudian ayat setelahnya, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, dan sungguh walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Walaqad di sini sudah pernah berlalu. Ini lamul qasam, ada sumpah sebelumnya. Jadi di sini ada 3 penguat. Sebelum lam wa laqad itu sudah ada sumpah. Wallahi laqad itu takdirnya. Jadi ada 3 penguat. Sudah ada sumpah, terus lam itu juga penguat, qad juga penguat. Walaqad ja'akum, dan sungguh telah datang kepada kalian Musa bil bayyinat, Nabi Musa dengan al bayyinat. Berkata penulis rahimahullah, bil bayyinat al mu'jizat. Nabi Musa telah datang kepada kalian dengan membawa, menampakkan kepada kalian berbagai macam mukjizat. Di antara mukjizat Nabi Musa, tongkatnya al-'asa yang berubah jadi ular, al-yad yang tangannya keluar cahaya putih, at-tufan, taufan di zamannya Fir'aun, as-sinin, kekeringan, ad-dufadi, banyaknya kodok ketika itu, ad-dam, airnya berubah jadi darah, terus terbelahnya lautan, akumal, banyak kutu. Ini semua bayinat yang dibawa oleh Nabi Musa. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Tapi apa keadaan kalian wahai orang-orang Yahudi? Summat takhattumul ijlah. Sudah jelas nampak ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Musa, kemudian kalian mengambil ittakhattumul ijlah, yuridu ilahan abbattumuhu fi ghibati Musa alaihi salam. Kata penulis, kalian mengambil anak sapi yang diinginkan sini dijadikan ilahan, sembahan yang kalian ibadahi ketika Nabi Musa tidak ada di sisi kalian. Sudah berlalu tafsirnya ketika Nabi Musa pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan, justru mereka menyembah, membuat patung dari anak sapi kemudian dia sembah. Padahal sebelumnya Nabi Musa sudah memperlihatkan ayat-ayat yang besar kepada mereka. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun, dan kalian dalam keadaan zalim. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah wahai orang-orang Yahudi ketika kami mengambil mitsaq, perjanjian dengan kalian.
perjanjian yang dikuatkan dengan sumpah kepada kalian. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat di atas kalian at-tur. Sudah berlalu bersama kita. Ada yang mengatakan at-tur gunung secara umum, ada yang mengatakan tur bukit Tur. Al-muhim gunung diangkat di atas kepala kalian, wahai orang-orang Yahudi, diambil sumpah. Khudu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Ambillah, ini perjanjian, apa yang telah didatangkan kepada kalian, yaitu At-Taurat, dan isinya biquwah, dengan kekuatan, dengan sungguh-sungguh. Wasma'u, dan dengarlah. Bukan sekedar dengar, di sini namanya sima'ul istijabah, yang biasa banyak disebutkan oleh ahli tafsir. Mendengar dan laksanakan, bukan hanya sekedar mendengar saja. Qalu, apa jawaban mereka? Mereka berkata, sami'na, kami mendengar. Wa asayna, dan kami asayna, bermaksiat. Jadi hanya sekedar dengar, bukan dengar istijabah. Dia dengar tapi tidak dilaksanakan. Ini lihat keadaannya orang-orang Yahudi. Wa ushribu fi qulubihimul ijl. Wa ushribu, lihat apa yang disebutkan oleh penulis, ai hubbul ijl alladhi abbaduhu bida'wati Samiri lahum bidalika. Jadi makna kandungan yang diinginkan dengan usyribu itu, tertanam kecintaan di dalam hati-hati mereka terhadap anak sapi. Hubbul ijl, dia cinta, sudah tertanam. Usyribu itu tertanam, betul-betul melekat di dalam hatinya, cinta kepada anak sapi yang dia buat itu, yang mereka sembah sesuai dengan perintah As-Samiri kepada mereka. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bikufrihim, itu disebabkan kekafiran mereka. Padahal tadi mereka mengatakan kami beriman kepada Taurat. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Maka di sini qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakan wahai Muhammad, sejelek-jelek apa yang diperintahkan kepada kalian dengannya keimanan kalian, jika kalian itu memang beriman. Kalau kalian memang beriman kepada Taurat, kenapa kalian tidak melaksanakan Taurat? Kalau kalian memang beriman kepada Taurat, kenapa kalian menyembah anak sapi? Kalau kalian memang beriman kepada Taurat, kenapa kalian membunuh para nabi? Artinya keimanan mereka hanya sekedar ucapan. Makna ayat, mazal as-siyaqul karim fi bani Israel wa taqri'ihim ala su'i af'alihim. Senantiasa ayat-ayat ini menjelaskan tentang Bani Israel dan celaan atas jeleknya perbuatan-perbuatan mereka.
Fafil ayatil ula, dalam ayat yang ke-91, wa idza qila lahum aminu ila akhiri al-ayat, yarhamkallah, yukhbiru ta'ala anna al-yahuda idza du'u ila al-imani bil Qur'an yadda'una annahum fi ghairi hajatin ila imanin jadidin bihujjatin annahum mu'minuna min qablu bima anzalallahu ta'ala fit Taurah. Jadi dalam ayat ke-91, wa idza qila lahum, di sini Allah mengkhabarkan bahwasanya orang-orang Yahudi apabila mereka dipanggil, diseru kepada keimanan terhadap Al-Qur'an. Jadi apabila dikatakan kepada mereka, beriman kalian kepada Al-Quran, yadda'una, mereka menyatakan bahwa mereka fi ghairi hajatin, tidak lagi butuh kepada imanin jadid, keimanan yang baru. Artinya tidak butuh memperbaharui keimanannya. Bihujjatin, dengan alasan annahum mu'minuna min qabl, bahwasanya mereka itu telah beriman dari dahulu. Bima anzalallahu fit Taurah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Taurah. Ini alasannya. Wa bihadza yakfuruna bighairi Taurah wa huwa Al-Qur'an. Dengan alasan itu, dengan alasan ini mereka kafir terhadap yang selain Taurah, dan dia itu adalah Al-Qur'an. Apa alasannya? Saya tidak butuh terhadap sesuatu yang baru. Untuk apa memperbaharui keimanan? Saya sudah beriman dari dahulu terhadap kandungan Taurah. Ini alasannya. Ma'a annal Qur'an haqqun, bersamaan dengan itu padahal Al-Quran itu adalah benar, kebenaran. Apa dalilnya, apa buktinya Al-Quran itu benar? Wad dalil annahu musaddiqul lima ma'ahum min haqqin fit Taurah. Al-Quran itu membenarkan terhadap apa yang ada bersama mereka dari kebenaran yang ada di dalam Taurah. Taurah kandungannya menyerukan kepada tauhid. Al-Quran juga demikian. Taurah membenarkan nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus. Al-Quran juga sama. Taurah mengajarkan adanya hari berbangkit dan hari perbalasan di hari kiamat. Al-Quran juga demikian. Tetapi alasan mereka Yahudi tadi, kami tidak butuh. Kami sudah punya iman, keimanan. Saya beriman kepada Taurat, tidak butuh beriman kepada Al-Quran. Karena itu summa, ketika mereka menyampaikan alasannya, summa amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam ayyubtila da'wahum muwabbikhan iyahum biqaulihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan rasulnya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membatalkan pernyataan mereka sebagai celaan untuk mereka. Mereka katakan, kan kami beriman kepada Taurat. Maka Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk menyampaikan kepada mereka. Apa itu? Biqaulihi, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Maka kenapa
kalian membunuh nabi-nabi terdahulu di zaman dulu jika kalian itu memang benar beriman. Qatlul anbiya'i yatanafa ma'al imani tamamul munafah. Padahal membunuh nabi-nabi itu ternafikan bersama dengan keimanan, dengan penafian yang sempurna. Artinya mereka tidak akan pernah bersatu antara keimanan dengan membunuh nabi. Lihat pelajaran ini pelajaran yang sangat besar. Kalau kalian beriman kepada Taurat, kenapa kalian membunuh para nabi? Di sini pelajaran untuk kita. Sebagaimana di sini orang Yahudi di ayat ke-93. Kalau kalian benar keimanannya, kenapa kalian menyembah anak sapi? Kalau kalian seorang muslim, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian misalnya berdoa kepada kuburan, kepada orang mati, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari hal itu? Kalau benar keislaman kalian, kalau kalian memang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian mencela sunnahnya? Tapi inilah kebiasaannya orang-orang Yahudi yang pasti ada dari umat ini yang mengikutinya. Mana bukti keimanan? Keimanan itu terhadap Alkitab tidak akan pernah bersatu dengan membunuh Nabi. Al-munafah, saling menafikan. فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَفِي الْآيَةِ الثَّالِثَةِ الثَّانِيَةِ yang diinginkan. Ayat setelahnya, yang ke-93, ayat setelahnya yang 90 tidak disebutkan oleh penulis di sini. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Beliau langsung ke ayat yang ketiga. Yudzakiru ta'ala al-yahuda bima akhadahu ala aslafihim min ahdin wa mitsaqin bil amali bima jaa fit taurati indama rafa'at tur fawqa ru'usihim tahdidan lahum ghayra annahum lam yufu bima ahadu alaihi ka'annahum qalu sami'na wa asayna fa'abadul ijla wa usyribu hubbahu fi qulubihim bisababi kufrihim thumma amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam ayyuqabbiha madda'uhu min anna imanahum huwa alladhi amarahum biqatlil anbiya'i wa ibadatil ijl wat tamarrud wal isyan. Allah mengingatkan orang-orang Yahudi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ambil atas pendahulu-pendahulu mereka dari perjanjian. Apa perjanjiannya? Bil amal, mengamalkan apa yang telah datang dalam Taurat. Ketika Allah mengangkat At-Tur di atas kepala-kepala mereka sebagai ancaman untuk mereka. Jadi angkat bukit Tur di atas kepalanya, diambil sumpah supaya mereka mengamalkan Taurat. Ketika itu mereka iakan, mereka mengambil janji untuk mengamalkan Taurat.
ghaira, akan tetapi, annahum, mereka, lam yufu, tidak menunaikan terhadap apa yang telah mereka janjikan atasnya, berjanji di atasnya. Ka'annahum, seakan-akan mereka, qalu, dia berkata, sami'na, kami dengar, wa asayna, tapi kami bermaksiat. Fa'abadul ijlah, maka mereka pun menyembah anak sapi, dan tertanam kecintaan di dalam hati-hati mereka terhadap perbuatan tersebut, terhadap anak sapinya. Lihat kebiasaannya orang Yahudi. Jadi memang tertanam kecintaan itu terhadap apa yang dia sembah, anak sapinya, berhalanya. Padahal sudah jelas itu sebuah kesalahan yang besar, tapi karena sudah tertanam kecintaan, mereka tetap lakukan. Wa usyribu, jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang menyembah berhala, ketika ada yang mengganggu berhala-berhalanya, mereka akan marah. Misalnya dia menyembah patung, menyembah batu, menyembah kuburan misalnya, menyembah pohon. Ketika ada yang mengganggu hal tersebut, dia akan marah. Kenapa? Karena memang usyribu, memang sudah tertanam kecintaan di dalam hati terhadap apa yang mereka besarkan tersebut, yang mereka agungkan, yang mereka sembah. Seperti orang-orang Yahudi ini, fa'abadul ijlah, mereka menyembah anak sapi, dan usyribu fi qulubihimul ijlah, tertanam begitu kuat kecintaan di dalam hati mereka. Bisa babi kufrihim, itu disebabkan kekafiran mereka. Summa amarahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mencelah apa yang mereka nyatakan dari keimanan mereka, padahal mereka mengatakan beriman terhadap Taurat. Bahkan mereka menyatakan keimanan mereka lah ia memerintahkan kepada mereka. Apakah memang keimanan mereka itu yang memerintahkan untuk membunuh para nabi dan menyembah anak sapi terus menerus, di dalamnya terus menerus bermaksiat? Bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Sangat jelek kalau memang kalian itu beriman, sungguh jelek apa yang diperintahkan keimanan kalian. Kalau kalian itu memang seorang muslim, sungguh jelek apa yang diperintahkan oleh keislaman kalian untuk membesarkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat berlalu dibaca, tapi kadang tidak bisa diambil pelajaran di dalamnya. Ini kebiasaannya orang Yahudi. Hidayatul ayat, hidayah dalam ayat. Masyru'iyatu tawbihi ahlil jaraim ala jaraimihim idza adharuha, disyariatkannya mencela taubih pelaku-pelaku dosa-dosa apabila dia menampakkan dosa-dosanya, perbuatannya. Jika dia terang-terangan melakukannya, sudah diingatkan, tetap terang-terangan, disyariatkan.
untuk mencelah mereka. Yang kedua, jur'atul Yahudi ala qatlil anbiya'i wal muslihina minan nas. Perbuatan dosa orang-orang Yahudi, jur'ah, keberanian mereka dalam dosa membunuh nabi dan orang-orang yang baik dari kalangan manusia. Yang ketiga, wujubu akhdi umuri syar'i bil hazami wal azam wal quwwah. Wajibnya mengambil perkara-perkara syariat dengan tekad, azam, dan dengan kekuatan. Artinya harus bersungguh-sungguh dalam mengambil syariat. Khudhu ma atainakum biquwwah. Yang keempat, al-imanu al-haq la ya'muru sahibahu illa bil ma'ruf wal imanul batil al-muzayyaf ya'muru sahibahu bil munkar. Keimanan yang benar, lihat, keimanan yang benar tidaklah memerintahkan pemiliknya kecuali dengan kebenaran, kebaikan. Jadi kalau benar keimanannya, perbuatannya benar, hal-hal yang ma'ruf. Wal imanul batil, dan keimanan yang batil, al-muzayyaf. Al-muzayyaf itu ghairul haqiqi, palsu. Keimanan yang palsu, hanya sekedar di mulut. Ya'muru sahibahu bil munkar, memerintahkan kepada pemiliknya kepada kemungkaran. Seperti tadi orang-orang Yahudi, katanya beriman, kenapa membunuh para nabi? Kenapa membunuh orang-orang soleh? Kenapa menyembah anak sapi kalau memang benar keimanannya terhadap Taurat? Ini perlu kita perhatikan dan kita kembalikan kepada diri kita. Misalnya kita ingin melakukan sesuatu, kembalikan kepada diri. Saya ini beriman kepada Al-Quran. Apakah perbuatan saya ini sesuai dengan Al-Quran? Saya ini pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang saya lakukan ini memang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini timbangannya. Dan ini subhanallah, ketika orang-orang Yahudi menyatakan keimanannya, Allah datangkan, falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Ketika mereka menyatakan keimanannya, bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin, kenapa kalian menyembah anak sapi? Jadi dikembalikan, ini pertanyaan dikembalikan kepada diri kita. Ketika melakukan sesuatu, melakukan perbuatan, kembalikan. Saya seorang muslim, perbuatan saya ini, kenapa saya melakukan ini kalau memang saya seorang muslim? Kenapa saya melakukan hal ini kalau saya memang pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi selalu dikembalikan kepada hal ini. Ini ukuran, timbangan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.